Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas evaluasi 2 mengenai PPh pasal 22, 23, dan 24. Sebelumnya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang dipelajari dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Baik, kita mulai. Ini seperti yang sebelumnya, saya isikan dulu, jadi biar sama ya. Next, program studi saya ngawur saja, biar sama ya. Oke, soal yang pertama. Hal yang tidak sesuai dengan ketentuan PPh pasal 24. Ingat kembali, PPh pasal 24 adalah pengkreditan pajak yang telah dibayarkan di luar negeri. Jadi, orang atau badan dalam negeri, wajib pajak dalam negeri, memiliki cabang, memiliki penghasilan dari luar negeri. Di luar negeri dia sudah membayar pajak. Agar tidak dikenakan pajak berganda, maka mekanisme PPh pasal 24 ini tentu sangat bermanfaat. Sehingga wajib pajak tadi yang memiliki cabang atau penghasilan di luar negeri tadi membayar pajaknya tidak 2 kali, cukup 1 kali. Pembayaran pajak di luar negeri dianggap juga sebagai pembayaran pajak di dalam negeri. Dianggap ya. Oke. Nah, yang tidak sesuai dengan ketentuan PPh pasal 24. Apa ini? Sebesar PPh yang dibayar di luar negeri dan boleh melebihi perhitungan PPh terutang. Nah, ini nggak boleh ini. Jadi maksimal itu sebesar PPh yang terutang di dalam negeri. Dimaksudkan agar WP tidak dikenakan pajak berganda. Benar. Dapat dikreditkan di tahun pajak yang sama. Ya. Tidak boleh melebihi perhitungan pajak tahunan yang terutang. Betul. Jadi yang salah yang pertama. Pernyataan ini sesuai dengan ketentuan PPh pasal 23. Dasar pengenaan pajaknya penghasilan kena pajak. Salah ya. Kemudian penyetoran dilakukan tanggal 20 bulan berikutnya. Salah. Saat terutang adalah saat pembayaran penghasilan. Betul. Tarif 15% untuk dividen, bunga, royalti, hadiah jasa. Jasa tidak 15%, tapi 2%. Berarti yang betul yang saat terutang. Berikutnya, dividen yang merupakan objek PPh pasal 23 adalah ini. Dividen yang diterima orang pribadi, ini final. Dividen yang diterima oleh koperasi bagian laba PT dalam negeri. Dikecualikan. Dividen yang diterima PT dengan kepemilikan saham 12%, iya. Jadi yang merupakan objek PPh pasal 23 adalah yang diterima badan perusahaan perseroan terbatas dengan kepemilikan saham kurang dari 25%. Kalau lebih dari 25%, bukan objek PPh pasal 23. Ya. Transaksi pembelian barang oleh institusi pemerintah dipungut PPh pasal 22. PPh pasal 4 ayat 2 itu final. PPh 21 terkait gaji karyawan sehubungan dengan pekerjaan. PPh pasal 23 sehubungan dengan sewa, jasa, kemudian hadiah, royalti, dividen, atau penghasilan dari modal. Ini PPh pasal 22 ya, terkait institusi pemerintah. Berikut ini yang termasuk penghasilan dari modal atau penggunaan harta. Laba usaha, ya, honorarium, itu terkait pekerjaan. Penghasilan praktik dokter, pekerjaan.
dividen. Kita punya uang, uangnya kita tanamkan dalam bentuk saham. Apa yang kita peroleh? Dividen. Nah, yang bukan kewajiban pemotong PPh pasal 23. Mengkreditkan nilai pemotongan PPh pasal 23 terhadap PPh tahunan. Tidak boleh. PPh pasal 23 itu miliknya siapa? Miliknya penerima penghasilan. Pemotong penghasilan berkewajiban hitung, potong, setor, lapor, buat bukti potong. Yang berhak mengkreditkan adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23. Membuat bukti potong pajak, ya kewajiban. Menghitung, ya. Menyetor dan melaporkan, ya. Jadi yang bukan adalah mengkreditkan. Penghasilan yang merupakan objek PPh pasal 22 adalah dividen itu 23, jasa 23, penjualan barang yang sangat mewah. Ini objek PPh pasal 22. Honorarium PPh pasal 21. Yang bukan merupakan objek PPh pasal 23 adalah sewa yang dibayarkan sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Ya, SHU yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya. Ya, penghasilan yang dibayar terutang pada bank. Berarti jawabannya semua benar. Kemudian, Bendahara Pengeluaran Dinas Perindustrian Kota SMG membeli 5 unit laptop dari UD ABC dengan nilai transaksi 50 juta, harga belum termasuk PPN. Karena nilainya lebih dari 2 juta, maka dipungut PPh pasal 22. Besarnya berapa? 1,5%. Jika tidak memiliki NPWP, jadi 3%. 2% kali 50 juta. 1,5% dari 50 juta berapa? 750.000. Jika UDABC memiliki NPWP. Kalau tidak memiliki NPWP, tidak bisa bertransaksi dengan, tidak bisa dipungut. Ya, dapat dipungut kan? Nah, karena ini nanti PPN kepada PPh kepada pemungut, sifatnya tidak final. Gitu. Ya, syaratnya transaksi dengan instansi pemerintah harus punya NPWP. Sebagai bukti bahwa dia sudah patuh pajak, maka dia berhak menjual ke pemerintah. Objek PPh pasal 23. Apa ini? Dividen royalti gaji bukan. Dividen royalti penghasilan sewa gaji bukan. Penghasilan sewa, dividen royalti keuntungan penjualan saham. Keuntungan penjualan saham PPh final. Royalti penghasilan jasa. Nah, itu saja. Apabila penyedia barang atau jasa yang dikenakan pemungutan PPh pasal 22 tidak memiliki NPWP, maka dikenakan sanksi berupa denda 100% dari pajak yang seharusnya dipungut. Kapan jatuh tempo pelaporan SPT masa PPh pasal 23? Tanggal 20 bulan berikutnya. Kalau tanggal 10 adalah penyetoran, ya. Pengenaan PPh pasal 22 terkait penjualan barang yang sangat mewah kecuali tarif 1% untuk penjualan rumah dan tanah dengan harga jual 25 miliar.
kecuali yang ini. Jadi tarif 5% untuk penjualan pesawat terbang pribadi betul, tarif 1% untuk penjualan apartemen dengan harga jual 31 miliar betul, tarif 5% untuk penjualan kendaraan bermotor roda 4 dengan harga jual 2,5% betul. Oke, berikutnya Yuandong Limited adalah perusahaan elektronik didirikan di Cina, memiliki pabrik di Semarang. Pengurus perusahaan mengambil keputusan strategis di Semarang, maka perusahaan tersebut merupakan apa ini? Objek pajak dalam negeri. Kata kuncinya pengambilan keputusan strategisnya di Indonesia. Bendahara Dinas Pendidikan Kota Semarang melakukan pembayaran ATK 1.500.000 tidak termasuk PPN kepada UDTTT. UDTTT tidak memiliki NPWP. Terhadap pembayaran tersebut, bendahara memungut PPh sebesar tidak dikenakan PPh karena nilai transaksinya kurang dari 2 juta. Berapa tarif sewa selain tanah dan bangunan bagi penerima penghasilan yang tidak ber-NPWP? Kalau tarif normalnya 2%, tidak ber-NPWP tambah 100%, jadi 4%. Di bawah ini bukan termasuk pemungut PPh pasal 22. Nah, ini. Semen, kuasa pengguna anggaran, DJBC itu pemungut PPh pasal 22. Yang bukan adalah pabrik garmen. Ya. Ingat ya, hasil industri tertentu, semen, otomotif, kertas, baja, farmasi. Kuasa pengguna anggaran dalam kaitannya pembelian dari instansi pemerintah. Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam kaitannya impor barang. Jadi yang nggak ada kecuali pabrik garmen ya. Berapa tarif PPh pasal 23 jasa teknik manajemen konstruksi konsultan jasa lain yang telah selain yang telah dipotong PPh pasal 21. PPh pasal 23 atas jasa. Berapa tarifnya? 2%. Ketentuan tarif PPh pasal 22 atas penjualan produk dari industri tertentu. Nah, ini ingat-ingat ini. Otomotif berapa? 0,45. Semen? Nah, yang sesuai baja ya. Baja 0,3%. Ketentuan dalam PPh pasal 24 kecuali rugi di dalam negeri boleh diperhitungkan, boleh. Adalah kredit pajak yang telah dibayarkan di luar negeri, iya itu definisinya. Penghasilan di luar negeri dibagi total penghasilan kali PPh terutang, yaitu rumusnya. Rugi di luar negeri boleh diperhitungkan, tidak boleh. Kita kirim. Lihat akurasi. Betul ya. Betul. 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 Oke, betul semua. Saya kira itu pembahasan untuk evaluasi 2 mengenai PPh pasal 22, 23, 24. Saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, kirim melalui forum yang sudah disediakan. Selamat belajar kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.